Di balik debur ombak laut selatan, di balik kabut senyap yang menyelimuti pantai dan gunung, tersimpan kisah yang tak pernah diucap manusia, hanya dikenal oleh mereka yang berani menembus batas antara dunia nyata dan alam gaib. Ini bukan sekadar cerita mitos. Ini adalah benturan dua kekuatan besar, antara cahaya yang mencoba bertahan dan kegelapan yang menuntut balas. Kisah tentang Nyi Roro Kidul, sang ratu samudera yang memegang keseimbangan dunia bawah, dan Batara Kala, penguasa waktu dan kegelapan yang menuntut harga atas pengkhianatan masa lalu. Siapakah yang akan menang? Dan siapa yang akan hilang selamanya? Inilah kisah yang membuat laut selatan menggigil, membuat langit bersaksi, dan membuat jiwa-jiwa berhenti sejenak untuk mendengarkan. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini, dunia tak akan sama lagi. Bisikan dari dasar samudra. Angin malam bertiup tajam dari arah selatan, menyapu garis pantai Parangtritis dengan suara lirih yang menyerupai rintihan. Ombak bergulung tinggi, memecah karang dan menghempas pasir dengan kekuatan yang tak biasa. Langit malam tampak menghitam, lebih pekat dari biasanya. Purnama menggantung sendirian di langit, berwarna kemerahan seperti darah yang menetes dari luka yang tak sembuh. Para nelayan di desa Klayu, sebuah desa kecil yang menjorok langsung ke laut selatan, sudah sejak sore mengurungkan niat mereka untuk melaut. Perahu-perahu kecil tampak tertambat rapi, sebagian sudah dibalikan menghadap tanah, tanda bahwa mereka takkan digunakan malam ini. Mereka tahu, ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang bergerak di balik laut, sesuatu yang tak terlihat tapi terasa mengintai. Seorang nelayan tua, Mbah Karyo, duduk diam di depan rumahnya. Matanya menatap kosong ke arah lautan gelap. Ia mengenakan sarung lurik dan mengenakan ikat kepala dari kain hitam yang telah memudar warnanya. Di sebelahnya, sepiring kecil berisi bunga 7 rupa dan kemenyan yang belum dibakar tampak disiapkan. Ia mendengar sesuatu. Sesuatu yang hanya bisa didengar oleh mereka yang memiliki ikatan dengan dunia yang tak kasat mata. Endrek Dewi, gumamnya pelan. Ia tidak sedang berdoa. Ia sedang memanggil. Atau mungkin, sedang dipanggil. Angin kembali menderu. Kali ini seperti suara desis ular bercampur bisikan lirih dalam bahasa kuno. Lalu, dari tengah laut, terdengar suara ledakan kecil, seperti letupan air mendidih yang meledak dari dalam perut bumi. Para anjing menggonggong tanpa sebab. Bayi-bayi menangis bersamaan. Ibu-ibu menutup jendela sambil memeluk anak-anak mereka, dan orang-orang tua yang mengerti, hanya bisa menunduk dan bergumam dalam hati menyebut nama Allah. Dari dasar laut, dari titik yang dipercaya sebagai gerbang menuju istana Nyi Roro Kidul, muncul sebuah pusaran air. Tak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi Mbah Karyo melihatnya. Pusaran itu berputar lambat, memancarkan cahaya kehijauan yang menyilaukan, dan di dalamnya, terlihat sosok yang telah lama dikurung dalam gelap, Batara Kala. Makhluk raksasa setinggi gunung, bermata merah menyala, bertaring panjang, dengan rambut menjuntai seperti kawat-kawat api. Tubuhnya hitam legam, dibalut kain kuning emas yang usang, dan dari mulutnya keluar asap hitam pekat. Ia bukan sekadar makhluk gaib. Ia adalah kutukan. Ia adalah murka. Ia adalah akhir dari kesepakatan para leluhur yang dulu gagal menepati janji. Waktuku telah tiba. Laut ini, kini milikku. Desis Batara Kala, suaranya seperti gemuruh gunung meletus. Ia melangkah, tapi kakinya tidak menyentuh dasar laut. Ia mengambang, melayang seperti ditopang kekuatan yang tak dikenal. Dan setiap langkahnya membuat ombak menggila, membuat air laut mendidih. Para penjaga gaib laut selatan, para siluman laut dan makhluk astral penjaga gerbang Istana Kidul, segera merespons. Beberapa naga air muncul dari balik karang, mengepung sosok itu, namun satu persatu mereka dilibas. Batara Kala mengangkat tangannya, dan dari jari-jarinya, keluarlah cahaya merah menyala yang membelah udara, menghancurkan semua makhluk yang mendekat. Malam itu menjadi malam pertama sejak ribuan tahun di mana kekuasaan Nyi Roro Kidul dipertanyakan. Sementara itu, jauh di dalam kedalaman Istana Laut Selatan, Nyi Roro Kidul sedang berada dalam posisi meditasi. Ia duduk di atas singgasana kristal biru, dikelilingi pelayan-pelayan gaib dan pengawal dari bangsa jin laut.
Wajahnya tenang, meski ada kegelisahan yang samar di mata hijau zamrudnya. Salah satu pengawalnya, seorang jin wanita bernama Diah Mustika, masuk terburu-buru. Paduka, sesuatu telah bangkit dari palung terdalam. Kami kehilangan penjaga gerbang selatan. Semua hancur. Ini bukan ancaman biasa. Nyi Roro Kidul membuka mata. Kilatan cahaya menghiasi bola matanya. Aku tahu. Batara Kala akhirnya bebas. Para pelayan langsung terdiam. Nama itu seperti kutukan. Batara Kala, entitas dari zaman awal semesta. Dulu, ia adalah dewa waktu dan penghancur. Namun kekuasaannya dikutuk setelah melanggar ketetapan para dewa langit. Ia dijebak dalam perangkap waktu, dikurung dalam lapisan paling bawah dari laut, dan dijaga oleh segel dari kerajaan gaib dan manusia. Tapi sesuatu telah berubah. Segel itu telah patah. Nyi Roro Kidul berdiri perlahan. Gaunnya berwarna hijau kebiruan berkilauan seperti sisik naga, panjang menjuntai hingga menyapu lantai istana. Suara langkahnya sunyi, tapi bergema seperti petikan gamelan yang memanggil badai. Aku harus bertemu dia, bisiknya. Tapi bukan di laut ini, bukan di tempat para leluhur pernah bersumpah. Ia lalu menoleh ke Diah Mustika. Siapkan lorong pertemuan. Aku akan ke Gunung Merapi malam ini. Di sanalah awal mula segalanya. Di sanalah semua akan kembali. Diah Mustika tampak ragu. Tapi Paduka, Gunung Merapi dijaga oleh Ki Gunting Langit. Beliau tidak akan membiarkan siapapun lewat tanpa restu. Kalau begitu, kita akan ambil restunya, dengan paksa, jika perlu. Di puncak Gunung Merapi, seorang pria tua berpakaian serba putih sedang duduk bersila di atas batu hitam berukir. Di sekelilingnya, puluhan tombak pusaka tertancap dalam tanah. Ia adalah Ki Gunting Langit, penjaga jalur antara langit dan bumi, tempat di mana para dewa, jin, dan roh leluhur sering melintas. Ia membuka mata. Pertarungan lama akan terulang. Nyi Roro Kidul, Batara Kala, dan janji berdarah Majapahit. Akhirnya waktu mereka tiba. Langit mulai bergemuruh. Awan hitam menggumpal dari arah selatan. Suara gamelan gaib terdengar samar. Dan dari balik kabut malam, sesosok wanita anggun berjalan dengan kaki tak menyentuh tanah, diikuti ribuan bayangan yang bersujud padanya. Nyi Roro Kidul telah datang. Namun, dari sisi lain, dari balik celah gunung yang dalam, muncul pula sosok tinggi besar dengan mata membara dan suara tawa yang bisa membuat darah membeku. Batara Kala juga telah tiba. Keduanya berdiri menghadap satu sama lain, di tengah medan yang dijaga oleh roh-roh leluhur. Udara bergetar, bumi mendesah, dan waktu seakan berhenti menunggu hasil pertemuan ini. Pertempuran tak hanya akan melibatkan mereka berdua, tapi seluruh keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan semuanya dimulai malam ini. Tahta yang dipertaruhkan. Langkah demi langkah bergema di lereng Gunung Merapi. Tapi ini bukan suara manusia. Ini adalah suara dari dua kekuatan purba yang berdiri saling berhadapan, menatap satu sama lain di bawah langit yang menghitam tanpa bintang. Kabut tebal mulai turun, menutup pandangan para makhluk yang mencoba mengintip dari balik dimensi lain. Tak satu pun berani mendekat, kecuali mereka yang memiliki nama dalam sejarah gaib Nusantara. Di satu sisi, Nyi Roro Kidul berdiri anggun, gaunnya berkibar lembut meski tak ada angin. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kekuatan samudra yang tak terkira. Tubuhnya memancarkan aura hijau zamrud, menyatu dengan aroma melati dan dupa dari dasar laut. Tapi yang paling mencolok adalah mahkotanya, sebuah hiasan pusaka dari masa Pajajaran, pemberian sang leluhur wanita dari Gunung Sunda. Di sisi lain, Batara Kala berdiri kokoh seperti pilar jagat. Matanya menyala merah, tubuhnya memancarkan hawa panas dan bau belerang. Tanduk emasnya bersinar seperti matahari yang dikutuk. Setiap tarikan napasnya membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Ia adalah kehancuran yang berjalan. Ia adalah waktu yang murka. Sudah lama, Sang Ratu Laut Kidul, gumam Batara Kala. Suaranya serak seperti logam digesek. Kau masih berdiri di atas tahta yang bukan milikmu.
Nyi Roro Kidul tidak menjawab. Ia melangkah maju, cukup satu langkah, tapi getarannya terasa hingga ke kaki gunung. Kau datang bukan hanya untuk menantangku, katanya tenang. Kau ingin memecah keseimbangan. Tapi ingat, laut ini tidak memilihmu. Aku tidak datang untuk meminta izin, sahut Batara Kala. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang harusnya menjadi milikku. Tahta Laut Selatan, dan seluruh gerbang kekuasaan yang terhubung dengan 7 kerajaan gaib Nusantara. Keturunan leluhur manusia telah melupakan janji mereka. Dan kini, mereka akan membayar lunas. Tiba-tiba, langit di atas mereka membelah. Petir berkilat namun tak mengeluarkan suara. Hanya kilatan cahaya putih menyilaukan yang seolah membuka gerbang antara dimensi. Dari celah cahaya itu, turun 3 makhluk bersayap, bertubuh tinggi seperti pohon randu alas, mengenakan baju zirah dari zaman sebelum kerajaan pertama di bumi berdiri. Mereka adalah para penjaga netra, makhluk netral yang menjaga garis takdir agar tidak berubah oleh ambisi makhluk kuat. Salah satu dari mereka berkata, 2 kekuatan tua telah bangkit, tapi hanya satu yang akan tetap berdiri setelah malam ini. Kalian tidak bisa menghindar. Takdir telah dimulai. Nyi Roro Kidul menatap mereka sejenak, lalu kembali pada Batara Kala. Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang paling layak berdiri di atas tahta ini. Batara Kala mengangkat tangan kirinya. Dari telapak tangannya, muncul seberkas cahaya merah pekat yang menggulung seperti kabut neraka. Lalu dia hentakkan ke tanah. Tanah merekah. Dari celah itu, muncul barisan pasukan gaib berkepala kerbau, bertubuh raksasa, dan bersenjatakan obor api. Mereka adalah pasukan purba yang terkunci bersama Batara Kala selama ribuan tahun. Kini mereka bebas, siap berperang. Tidak tinggal diam, Nyi Roro Kidul mengangkat kedua tangannya ke udara. Dari langit muncul gumpalan awan hijau, yang meneteskan hujan bercahaya. Dari setiap tetesan itu, muncullah pasukan gaib dari Kerajaan Laut Selatan, para siluman laut, jin-jin wanita berambut ular, dan penjaga laut berwujud buaya bersayap. Mereka membentuk formasi melingkar, melindungi sang ratu dari segala penjuru. Di tengah medan pertemuan itu, perang kata berakhir. Dan kini, perang kekuatan dimulai. Sementara itu, di desa Klayu yang terletak di bawah Gunung Merapi, Embah Karyo kembali gelisah. Ia tahu, pertarungan antara Nyi Roro Kidul dan Batara Kala bukan hanya pertarungan biasa. Ini adalah titik balik sejarah. Jika Nyi Roro Kidul kalah, maka semua gerbang gaib akan terbuka, dan dunia manusia akan dilanda kekacauan yang tak bisa ditangani oleh kekuatan spiritual manapun. Ia membuka laci tua di bawah ranjangnya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebilah keris kecil bersarung hitam, dengan ukiran naga menggeliat di gagangnya. Keris itu adalah peninggalan leluhurnya. Konon berasal dari masa Mataram kuno. Bukan keris sembarangan. Ini adalah keris sukma langit. Keris yang hanya bisa digunakan saat batas antara dunia manusia dan gaib sedang rapuh. Ia menatap langit, yang kini tampak seperti malam yang membara. Aku tidak bisa diam, bisiknya. Jika laut dan langit sudah bergerak, maka manusia juga harus bersiap. Di puncak Gunung Merapi, suara peperangan mulai terdengar. Pasukan Batara Kala menggempur dari arah barat, membakar hutan gaib, menghancurkan barikade roh penjaga gunung. Para penjaga netra hanya berdiri, menyaksikan, tanpa campur tangan. Mereka hanya pengamat, tak pernah bertarung. Nyi Roro Kidul melayang di atas medan tempur, mengayunkan kipas emasnya yang jika disentakkan, bisa memunculkan gelombang besar air laut meski di darat. Ia menyapu pasukan musuh dalam sekali kibasan. Namun Batara Kala bukan makhluk biasa. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu menghantam bumi dengan sekuat tenaga. Gunung Merapi berguncang. Batu-batu melayang, langit terbuka, dan dari dasar kawah muncul bayangan seekor naga hitam bermata merah. Makhluk itu adalah Banyu Asmara, naga penjaga kawah api yang dulunya terikat perjanjian dengan Batara Kala. Bangkit, Banyu Asmara, teriak Batara Kala. Lepaskan panasmu, dan hanguskan kekuatan laut.
Nyi Roro Kidul segera memerintahkan pasukannya membentuk lingkaran pertahanan. Tapi gelombang panas dari mulut Banyu Asmara terlalu kuat. Tanah mengering. Uap panas menyelimuti gunung. Bahkan makhluk-makhluk air mulai melemah. Namun saat itu pula, dari balik kabut, muncul sesosok wanita tua berjubah abu-abu, berjalan perlahan namun langkahnya mengguncang dedaunan. Ia adalah Eyang Sri Derajat, penjaga keseimbangan antara unsur api dan air. Tidak berpihak pada siapapun. Tapi ia tak tahan melihat dunia oleng karena pertarungan dua kekuatan yang saling menghapus. Kalian sudah lupa makna keseimbangan, gumamnya. Dan jika kalian tak bisa menahan diri, maka aku sendiri yang akan memanggil kekuatan terakhir. Batara Kala tertawa. Kau pikir aku takut pada dirimu, wanita tua? Eyang Sri Derajat hanya menatap tajam. Lalu ia mencabut sebatang tongkat kayu dari balik jubahnya, menghentakkan ke tanah, dan bumi pun terbuka. Suara nyaring mengerikan mengisi udara, seperti tangisan anak bayi yang dicampur suara auman harimau. Semua pasukan, baik dari kubu laut maupun api, terdiam sejenak. Karena dari dalam tanah, muncul sesuatu yang tidak mereka duga. Makhluk netral tertua yang tertidur selama 10.000 tahun. Sebuah makhluk setengah manusia, setengah pohon, bermata kosong tapi menyala dari dalam. Nafasnya bisa membuat semua roh ketakutan. Ia adalah sang penyeimbang. Makhluk yang hanya muncul saat dunia akan pecah jadi dua. Berhenti, atau aku yang akan menghapus kalian berdua, katanya datar. Dan untuk pertama kalinya, Batara Kala tidak tertawa. Dan untuk pertama kalinya pula, Nyi Roro Kidul mengatupkan kipasnya. Pertarungan mereka belum selesai. Tapi medan kini telah berubah. Segel yang terpecah. Malam belum selesai bernafas ketika dentuman ketiga mengguncang langit. Merapi yang biasanya tertidur dalam arus waktu, kini menggeliat seolah hendak meletus ribuan tahun dendam. Kabut tipis yang turun dari langit mulai membentuk pola-pola aneh. Seperti simbol kuno dari zaman sebelum aksara. Udara di sekitar gunung Merapi berubah pekat dan dingin, menusuk ke dalam tulang dan menyelimuti seluruh dimensi sekitarnya dengan aura kematian. Di tengah medan yang retak, sang penyeimbang berdiri dengan tenang. Wujudnya tak sepenuhnya bisa dicerna oleh mata manusia. Kadang terlihat sebagai pohon raksasa dengan akar menjalar ke langit, kadang sebagai pria tua berambut panjang dengan wajah kosong, dan kadang sebagai bayi yang terbungkus selimut cahaya. Suaranya melintas di segala arah, tak bersumber dari mulut, tapi dari kesadaran yang menembus lapisan alam. Segel lama telah goyah, ucapnya. Gerbang lintas semesta mulai membuka. Dunia kalian akan segera tumpang tindih, jika tak ada yang kembali ke tempatnya. Nyi Roro Kidul menyipitkan mata. Ia tahu maksud dari ucapan itu. Ribuan tahun yang lalu, saat perjanjian semesta pertama kali dibuat antara penguasa langit, laut, dan tanah, sebuah segel sakral ditanam di 3 tempat, dasar laut selatan, kawah gunung Merapi, dan tepi langit barat. Ketiganya adalah pilar yang menjaga agar dunia manusia tidak bercampur dengan dunia gaib sepenuhnya. Dan kini, segel Merapi telah terbelah. Batara Kala tersenyum bengis. Akhirnya, aku bisa membuka gerbang itu. Segel yang kau dan para penguasa tua sembunyikan dariku, kini terbuka dengan sendirinya. Kau pikir kau bisa menghalangi takdir, Ratu Laut? Dengan satu hentakan kaki, Batara Kala mengayunkan senjata pusakanya, sebuah gada raksasa berisi belulang roh para pemberontak zaman purba. Ia menghantamkan gada itu ke tanah, menciptakan retakan cahaya berwarna merah tua yang menyebar seperti akar ke segala penjuru bumi. Retakan itu menyebar ke dasar kawah, lalu terus menjalar ke lembah, hutan, hingga ke aliran sungai yang bersambung dengan laut selatan. Jauh di sana, di dasar samudra, para penghuni laut mulai panik. Ikan-ikan yang biasanya berenang damai mulai mengelilingi pusat pusaran. Rantai energi di bawah laut, yang selama ini menjadi penutup gerbang dimensi, bergetar hebat. Naga-naga laut terbangun. Siluman ubur-ubur bermata 1000 keluar dari persembunyian, dan benteng gaib di palung selatan mulai retak. Di istana bawah laut, Nyai Sekar Asmara, permaisuri kedua dari kerajaan laut selatan, segera naik ke permukaan untuk memberi peringatan.
Ia muncul dari air dalam pusaran melingkar, mengenakan jubah dari sisik mutiara. Suaranya lirih namun tajam, menyelinap ke telinga Nyi Roro Kidul. Yang mulia, segel bawah laut mulai berdenyut. Kita kehilangan kendali. Jika 3 segel hancur, maka tidak akan ada batas antara manusia dan dunia mereka lagi. Wajah Nyi Roro Kidul berubah tegang. Itu sebabnya kita harus menghentikan Batara Kala malam ini juga. Namun sang penyeimbang tidak tinggal diam. Ia melangkah perlahan, dan di setiap jejaknya, tanah yang tandus kembali hijau. Tapi bukan hijau biasa, melainkan hijau cahaya, seperti taman dari dimensi yang hanya dikenal oleh para penjaga langit. Ia menatap Batara Kala. Jika kau membuka gerbang itu, Kala, maka seluruh dunia akan kembali ke titik asal. Dunia tanpa batas. Dunia sebelum cahaya dan kegelapan berpisah. Apakah kau siap menanggung akibatnya? Aku tidak peduli, geram Batara Kala. Aku lelah menjadi ciptaan yang hanya menjaga waktu. Aku ingin menciptakan takdirku sendiri. Biar dunia ini hancur, asal aku bisa menjadi satu-satunya penguasa. Ia mengangkat tangannya, dan langit pun robek. Dari robekan itu, keluarlah suara dentuman panjang, bukan petir, tapi suara lonceng dimensi, pertanda bahwa gerbang tengah terbuka. Nyi Roro Kidul segera terbang, menyentak kipas pusakanya. Dari ujung kipas, keluar puluhan bilah cahaya menyerupai tombak yang menyambar langit. Ia mencoba menutup celah robek itu, tapi semakin banyak cahaya hitam keluar dan menyeret jiwa-jiwa manusia dari tempat jauh. Jiwa-jiwa yang seharusnya belum mati, kini tertarik ke dimensi antara. Di dunia manusia, beberapa orang mendadak pingsan, kehilangan kesadaran. Anak-anak menangis tanpa sebab. Bayi-bayi menatap kosong ke langit seolah melihat sesuatu yang orang dewasa tak bisa lihat. Di Yogya, para empu tua yang menjaga kitab kuno dari zaman Majapahit mulai mengunci diri dalam lingkaran mantra. Mereka tahu, jika tidak segera dibuat pelindung, maka kekuatan Batara Kala akan menelan tak hanya kerajaan gaib, tapi juga pemerintahan dunia nyata. Di bawah Gunung Merapi, Mbah Karyo dan para spiritualis tua berkumpul di Batu Jamasan. Mereka menyiapkan ritual kuno yang hanya dilakukan sekali setiap ribuan tahun, pemanggilan sukma leluhur. Mbah Karyo mengambil posisi di tengah lingkaran. Ia membawa keris sukma langit dan kitab tua yang tertulis dalam huruf Hanacaraka kuno. Suaranya bergema di antara lembah saat ia membaca mantra. Wahai penjaga batas, wahai roh yang dulu menjaga darah kami, bangkitlah malam ini, dan bantu kami menjaga perjanjian purba. Langit di atas mereka bergolak. Dari balik kabut muncul sosok-sosok berjubah putih dan merah. Para leluhur. Ada yang membawa tombak, ada yang menenteng gendang, dan ada pula yang hanya membawa seikat daun. Mereka muncul satu persatu, menyatu dengan tubuh para spiritualis yang memanggil mereka. Perang belum selesai, kata salah satu dari mereka dengan suara bergema. Tapi masih ada satu segel lagi, dan jika segel terakhir di langit barat hancur, maka tidak akan ada yang bisa menutup gerbang lagi. Mbah Karyo memandang ke langit yang kian gelap. Kita harus ke sana, ucapnya. Kita harus jaga segel ketiga, sebelum Batara Kala atau makhluk lain menyentuhnya. Kembali ke puncak Merapi. Nyi Roro Kidul dan Batara Kala kembali bertarung. Gelombang air dan api saling menyambar. Makhluk-makhluk gaib dari dua dimensi bertarung mati-matian, membuat medan perang menjadi labirin yang tak berujung. Namun, tiba-tiba, suara nyaring terdengar. Bukan suara manusia. Bukan pula suara roh. Itu adalah teriakan dari dalam langit. Sebuah jeritan dari entitas yang belum dikenal. Jeritan yang membelah malam dan memecah kabut. Sang penyeimbang memandang ke atas. Wajahnya, yang tak pernah berubah selama ribuan tahun, kali ini tampak terkejut. Ia berkata lirih. Segel ketiga telah disentuh oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dan malam pun menggigil. Pengkhianatan di langit barat. Langit barat selalu menjadi penjaga terakhir. Letaknya tak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Ia tersembunyi di antara bayang cakrawala, di balik kelengkungan ruang dan waktu. Di sanalah tempat segel ketiga tertanam,
Di antara pilar-pilar cahaya yang menyambung langit dengan samudera bintang, dijaga oleh para pengembara dimensi yang tidak mengenal tidur maupun lapar. Namun malam ini, langit itu bergemuruh. Pendar aurora yang biasa menari anggun kini bergolak seperti luka berdarah di langit. Di titik tertinggi, tepat di antara gugus rasi Kartika dan Arjuna, sebuah lubang gelap mulai terbuka. Bukan lubang angkasa biasa, tapi semacam retakan takdir, tempat di mana semua kemungkinan yang seharusnya tidak terjadi mulai membentuk kenyataan baru. Dan dari dalamnya, muncul sosok berjubah abu-abu keperakan. Wajahnya tersembunyi di balik topeng hitam mengilap tanpa lubang mata. Ia adalah Ki Jagat Niskala, makhluk lintas alam yang telah ribuan tahun diasingkan dari dimensi dunia. Ia dikenal dalam banyak legenda sebagai pengembara pencuri cahaya, karena pernah mencoba menyerap kekuatan semua penjaga batas demi menjadi entitas tunggal yang mampu melintasi surga dan neraka. Ki Jagat Niskala tidak datang sendiri. Dari celah dimensi yang ia buka, ikut keluar sekumpulan makhluk hitam bersayap api. Tubuh mereka ramping, namun wajahnya penuh lubang, seperti topeng perunggu berusia jutaan tahun. Mereka adalah anak bayang, prajurit setia Niskala, makhluk hasil kawin silang antara roh penasaran dan bintang yang mati. Segel ini sudah terlalu lama tertidur, gumam Niskala pelan. Suaranya seperti dua dimensi bicara bersamaan. Ia melangkah pelan mendekati pilar langit terakhir. Sebuah oblis cahaya yang berdiri menembus cakrawala. Namun sebelum ia bisa menyentuh permukaan pilar, cahaya menyilaukan membelah udara. Dari balik sinar itu, turun sosok perempuan muda berjubah putih kebiruan. Rambutnya panjang mengalir seperti air sungai, dan di tangannya tersemat busur yang terbuat dari urat cahaya. Dia adalah Ratu Mayang Sari, cucu dari sang penyeimbang, dan satu-satunya pewaris sah segel langit. Kau tidak diizinkan di sini, Niskala. Kembalilah ke kehampaan sebelum kutembus dadamu dengan panah takdir. Ucapnya tegas, meski getar kecemasan menyelip dalam suaranya. Niskala hanya tertawa kecil. Mayang Sari, darahmu setengah manusia. Kau tidak seharusnya menjaga segel ini. Bahkan keberadaanmu saja sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan. Mengapa kau menolak takdir untuk menjadi penguasa bersama denganku? Mayang Sari memanah. Panah itu menembus angkasa. Namun Niskala dengan mudah menepisnya. Ia membuka telapak tangannya, lalu memutar udara. Dalam sekejap, medan langit berubah menjadi labirin kristal, membuat Ratu Mayang tersesat dalam dimensi buatan. Sementara itu, dari kejauhan, sang penyeimbang menatap langit yang kian gelap. Wajahnya tak bisa disembunyikan lagi, ada rasa cemas di matanya. Ia bergumam, Niskala, seharusnya masih terkurung dalam segitiga tanpa waktu. Siapa yang membebaskannya? Nyi Roro Kidul, yang kini berdiri bersamanya di batas kawah Merapi, menyipitkan mata. Ini bukan ulah Batara Kala semata. Ada pengkhianat dari dalam barisan langit. Siapa? Tanya sang penyeimbang. Permaisuri Laut Selatan, Nyai Sekar Asmara, tiba-tiba datang tergesa. Rambutnya yang basah meneteskan butiran air garam yang bercahaya. Kami menemukan simbol terkutuk di bawah karang palung selatan, simbol milik Ratu Langit Timur, Dewi Asri Lelana. Seketika keheningan melanda. Dewi Asri Lelana, penguasa dimensi cahaya pagi. Ia adalah penjaga pelataran fajar, satu-satunya makhluk yang bisa mengontrol waktu subuh dan fajar menyingsing. Jika benar ia berkhianat, maka ini bukan sekadar perang antara dimensi. Ini adalah perpecahan di antara para penguasa tertinggi semesta. Kenapa dia melakukan ini? Gumam Nyi Roro Kidul. Sang penyeimbang hanya menghela napas. Karena janji lama. Karena ketamakan cahaya. Sementara itu, di langit barat, Mayang Sari terus melawan. Panahnya habis satu persatu. Tubuhnya mulai melemah. Darah menetes dari bibirnya. Dalam putaran dimensi, Ki Jagat Niskala perlahan mendekat. Lepaskan segel itu, Mayang. Jika tidak, kau akan musnah bersama harapanmu. Mayang Sari tersenyum lirih. Lebih baik aku musnah daripada membiarkan dunia ini kehilangan batasnya. Tapi saat ia hendak melepaskan panah terakhir, langit bergetar keras.
Seseorang turun dari ketinggian, memecah kabut dimensi. Rambutnya keperakan, sorot matanya seperti bara langit malam, dan di tangannya tergenggam tongkat warisan semesta, tongkat Cakrawiragung. Ia adalah Pangeran Langit, kakak kandung Mayang Sari, yang selama ini dikira hilang di antara pertempuran waktu. "Aku di sini, adikku," bisiknya. Dengan satu hentakan tongkatnya ke permukaan dimensi, labirin kristal pun hancur. Cahaya suci menyelimuti langit, membuat para anak bayang melengking kesakitan dan lari kembali ke celah dimensi. Namun, Ki Jagatniskala tidak mundur. Ia berteriak, dan dari dadanya muncul jalinan akar hitam yang mencambuk langit. "Tidak, aku tidak akan kalah lagi." Pertarungan besar pun pecah. Mayang Sari dan Pangeran Langit bersatu. Tongkat Cakrawiragung dan busur cahaya berpadu menjadi pusaran kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niskala tersudut, namun dengan licik, ia menghentikan pertarungan dengan satu kalimat. "Kalian bisa mengalahkanku. Tapi tahukah kalian siapa yang membukakan segel Merapi untuk Batara Kala?" Mereka terdiam. "Dia ada di antara kalian sendiri. Dia bukan makhluk luar. Tapi dia adalah ciptaan penyeimbang itu sendiri." Wajah sang penyeimbang di kejauhan tiba-tiba pucat. Mata Nyi Roro Kidul membelalak. "Tidak, jangan bilang." Niskala tertawa. "Kalian telah dikhianati oleh penjaga kalian sendiri." Dan saat tawa itu menghilang bersama tubuhnya yang lenyap dalam pusaran, sebuah suara terdengar dari langit. Suara lirih, penuh luka dan rasa bersalah. "Maafkan aku, Ayah." Itu adalah suara Mayang Sari, dan langit pun runtuh dalam keheningan yang menyesakkan. Rahasia darah penyeimbang. Malam belum habis, tapi langit seolah menolak fajar. Di atas cakrawala, gelap menggumpal seperti tinta tumpah dari langit ketujuh, menutupi seluruh penjuru. Bintang-bintang seakan tenggelam dalam kesedihan. Angin laut selatan berhenti berhembus. Ombak hanya beriak kecil, seperti tak ingin menyentuh pasir yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Sementara itu, di puncak Merapi yang mulai meradang, para penjaga alam berkumpul. Nyi Roro Kidul berdiri diam di antara hembusan kabut belerang. Matanya kosong menatap kaki langit. Di sampingnya, sang penyeimbang terduduk lemas, menatap tanah yang retak, seolah tiap patahan menyimpan bagian dari masa lalunya. "Mayang Sari, kau anakku, kau pewaris darahku, dan kau juga yang membuka gerbang kehancuran ini," bisiknya lirih, namun cukup menusuk dada semua yang mendengarnya. Pangeran Langit berdiri tak jauh, mengepalkan tinjunya. Pandangannya tertuju pada celah langit barat yang tadi sempat terbuka saat Ki Jagatniskala melarikan diri. Ada sesuatu yang tak selesai di sana, seolah bukan hanya kekalahan yang mereka alami, tapi juga kehilangan yang lebih dalam. "Ayah, ini tidak mungkin. Mayang tidak mungkin berkhianat," tegasnya. Tapi sang penyeimbang hanya menunduk. Ia tahu kebenaran yang jauh lebih kelam dari itu. Sebuah rahasia yang selama ini disimpannya rapat, bahwa darah dalam diri Mayang Sari bukan darah murni para penjaga semesta. "Sudah saatnya aku buka semuanya," ucap sang penyeimbang dengan suara yang berat. Semua makhluk yang hadir, para penjaga rimba, perwakilan dari hutan lebat Kalimantan, roh-roh penjaga sungai dari Sumatera, dan bahkan Nyai Sekar Asmara dari Laut Tengah, semuanya menatapnya dengan sorot penuh tanya. "Mayang Sari, bukan hanya anakku dengan permaisuri cahaya. Ia juga adalah titisan dari roh pertama yang diasingkan dari langit, roh Liridanta, pemilik kehendak bebas pertama di semesta." Suasana menjadi dingin. Nyi Roro Kidul sendiri menarik nafas panjang. Itu artinya darahnya mampu melintasi batas takdir. Sang penyeimbang mengangguk. "Aku kira aku bisa menyegel warisan itu. Aku kira cinta bisa memadamkan sisa dendam yang diwarisi. Tapi aku salah." Pangeran Langit melangkah mendekat. "Jadi, selama ini kau tahu Mayang membawa bahaya?" "Aku tahu," jawab sang penyeimbang pelan. "Tapi aku juga tahu, di dalam dirinya ada cahaya paling murni. Ia bertarung setiap hari dengan bisikan warisan kelam itu. Dan selama ini, ia selalu menang."
Namun kenyataan terbaru membuat semua kepercayaan itu goyah. Nyai Sekar Asmara menatap langit. Jika segel Merapi telah dibuka dan Batara Kala telah keluar, maka kita tinggal menghitung hari sebelum seluruh dimensi diserap ke dalam kehancuran. Dan benar saja, dari dalam kawah Merapi, muncul semburan asap hitam. Bukan asap biasa, tapi asap Rawatirta, hasil pernapasan pertama Batara Kala saat terlahir dari inti bumi. Asap itu mengandung unsur ketakutan purba. Siapapun yang menghirupnya akan melihat dunia dalam bentuk paling buruknya. Kabut ini turun pelan, menyelimuti desa-desa di lereng Merapi, membuat orang-orang mulai berbicara sendiri, menjerit dalam mimpi, bahkan berjalan tanpa jiwa di tengah malam. Di bawah Bukit Barat, sebuah dusun kecil bernama Kaligono mulai dilanda teror. Anak-anak terbangun tengah malam dengan luka goresan tak dikenal di tubuhnya. Ternak-ternak mengamuk dan melompat ke jurang. Seorang ibu muda ditemukan termenung di dapur rumahnya, dengan mata melotot kaku, seperti melihat sesuatu dari dimensi lain. Warga mulai panik. Sementara itu, Batara Kala, dari dimensi pengurungannya, mulai memperkuat tubuhnya yang retak. Ia menanamkan taringnya dalam tanah. Sekali saja ia menyentuh dasar segel ketujuh yang berada di pusat samudera, seluruh struktur penjaga bumi akan runtuh. Dan untuk itu, ia butuh Mayang Sari. Di tempat persembunyian rahasia yang tersembunyi di antara dua dimensi, Mayang Sari termenung. Ia berdiri di tepi jurang langit, memandangi pusaran antara terang dan gelap yang terbentuk di bawah sana. Wajahnya penuh luka dan kelelahan. Tapi bukan luka fisik yang membebaninya, melainkan luka batin. Luka pengkhianatan, bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Ia memang membuka segel, tapi ia tidak melakukannya untuk kehancuran. Maafkan aku, Pangeran. Ayah. Gumamnya. Sosok tinggi menjulang muncul dari kabut. Dewi Asri Lelana, penguasa langit timur, berdiri dengan tubuh setengah tembus cahaya. Wajahnya cantik namun penuh rahasia. Kau mulai melihat kebenaran, Mayang? Tanyanya halus. Mayang menatapnya. Kau yang membimbingku membuka segel itu. Tapi kau juga yang menyelamatkanku dari kematian di langit barat. Siapa sebenarnya kau? Dewi Asri Lelana tersenyum pahit. Aku adalah cahaya yang pernah ditolak. Aku tahu, untuk menghancurkan kegelapan, kita harus bersahabat dengan bayangannya terlebih dahulu. Mayang Sari menatap dalam-dalam. Kau ingin aku bersatu dengan Batara Kala? Tidak, jawab Dewi Asri. Aku ingin kau mengendalikan dia. Di tempat lain, Pangeran Langit bersiap memimpin pasukan gabungan dari 4 penjuru alam. Laut, gunung, hutan, dan udara. Nyi Roro Kidul menyerahkan tombak pusaka, jagat langit, kepadanya. Sebuah senjata yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang darahnya tak bisa didikte oleh takdir. Namun, satu hal belum diketahui oleh mereka semua. Di dasar palung laut selatan, Batara Kala sedang membentuk sosok baru, makhluk hasil gabungan kekuatan dirinya dan roh yang ia temukan dalam jurang waktu. Sosok itu bukan makhluk biasa, melainkan bayang tak bernama, yang memiliki bentuk Mayang Sari, tapi jiwanya adalah hampa. Makhluk itu akan menjadi umpan terakhir. Jika mereka membunuhnya, dimensi cahaya akan runtuh. Jika mereka menyelamatkannya, gerbang neraka akan terbuka. Disinilah dilema sejati bermula. Siapa yang bisa mengenali kebenaran? Jika wajah kebenaran itu serupa dengan kebohongan yang sempurna? Dan siapakah yang mampu bertahan menghadapi pertarungan di medan yang diciptakan dari bayangan dirinya sendiri? Langit bergemuruh. Dan waktu pun mulai membalik. Pertarungan terakhir. Nurani versus kegelapan. Langit tak lagi biru. Laut pun tak lagi beriak. Waktu terasa membeku saat Batara Kala muncul dalam wujud penuhnya. Sosoknya menjulang melewati batas pandangan, dengan mata membara seperti matahari yang murka. Tubuhnya bukan hanya besar, tetapi juga berlapis dimensi. Di balik kulit kasarnya, tampak bayang-bayang makhluk lain menjerit, seolah ia adalah gabungan dari seluruh dosa, dendam, dan kegelapan dunia. Ia melangkah, dan setiap pijakannya membuat tanah bergetar. Di belakangnya, cakrawala membelah,
memperlihatkan lorong-lorong kelam tempat jiwa-jiwa tersesat berteriak dalam diam. Suara dari mulut Batara Kala bukan hanya menggema, tapi juga menusuk ke dalam kepala para makhluk yang mendengarnya. Cahaya palsu telah padam. Kini saatnya cahaya sejati kurobek dari akar asalnya. Laut selatan, langit timur, gunung suci, dan hutan purba semua akan tenggelam dalam satu kehampaan abadi. Mayang Sari masih berlutut. Luka di dadanya terbuka, darahnya merembes ke tanah. Namun cahaya dari inti nurani terus menjalar, menyebarkan akar dan kilau yang memperlambat pergerakan Batara Kala. Tapi hanya sementara. Pangeran Langit berdiri gagah di hadapan raksasa itu. Tombak jagat langit di tangannya berdenyut hebat. Tapi ia tahu, satu serangan tidak akan cukup. Senjata biasa tidak mampu menembus lapisan dimensi tubuh Batara Kala. Dari sisi barat, pasukan Nyi Roro Kidul maju dalam formasi pusaran air yang kini berubah menjadi pusaran cahaya. Nyi Roro Kidul sendiri mengangkat tangan, dan mahkotanya pecah menjadi 9 bilah cahaya, yang masing-masing terbang ke arah langit, berubah menjadi 9 simbol laut purba, segel terakhir yang disiapkan oleh leluhur laut untuk menahan kegelapan. Bangkitlah, lautan jiwa, teriaknya. Waktumu kini. Dari laut, muncul gelombang tinggi berbentuk naga air berwarna hijau safir. Tubuhnya menyelimuti langit, lalu menyambar Batara Kala dengan satu hentakan. Tapi tubuh Batara Kala hanya sedikit bergeser. Ia membalas dengan mengibaskan rantai tersumpah ke arah naga air itu. Seraah! Seketika naga air terbelah menjadi dua, dan airnya berubah menjadi awan hitam yang meneteskan hujan darah ke bumi. Tanah mulai retak, dan dari retakan itu, keluar asap hitam yang berisi wajah-wajah menderita. Para roh purba yang dulu terkurung kini bebas. Di sisi lain padang, Dewi Asri Lelana turun dari langit dengan bulu-bulu emas di jubahnya berubah menjadi cahaya murni. Ia menyentuh luka di dada Mayang Sari dan berkata lirih, "Kau adalah pintu antara dunia terang dan gelap. Jika kau rela mengorbankan seluruh nuranimu, kau bisa membuka jalur ke inti jiwa Batara Kala. Tapi risikonya kau takkan kembali." Mayang menggenggam tangan Dewi Asri dengan kuat. "Aku sudah mati saat ia menipuku dengan wajahku sendiri. Kini, aku ingin hidup dengan memutuskan jalan sendiri." Dengan tubuh gemetar, Mayang berdiri. Pangeran Langit menoleh. Ia melihat sorot di mata Mayang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tenang, bersinar, dan tak lagi ragu. Tanpa berkata apa-apa, ia tahu bahwa Mayang telah memilih jalannya. "Jika begitu," bisik Pangeran Langit, "aku akan melindungi jalurmu, meski harus bertempur sendiri." Pertarungan berlangsung dalam 3 lapisan waktu. Lapisan pertama, waktu bumi, di mana pasukan makhluk dari 4 penjuru bertarung melawan pecahan-pecahan Batara Kala, berupa siluman, bayangan, dan roh dendam yang keluar dari retakan tanah. Lapisan kedua, waktu rohani, di mana Dewi Asri Lelana dan Nyi Roro Kidul menciptakan pelindung berbentuk spiral cahaya, untuk membuka jalur ke pusat kesadaran Batara Kala. Lapisan ketiga, waktu nurani, di mana hanya Mayang yang mampu masuk. Di sini, ia tidak berjalan di tanah. Ia melangkah di antara kenangan-kenangan Batara Kala, kenangan masa kecil dunia, ketika ia dulu adalah penjaga cahaya, sebelum dikutuk oleh keserakahan manusia. Mayang melihat potongan-potongan itu, awan cerah yang dulu ia lindungi, taman-taman yang penuh tawa, lalu perlahan berubah menjadi puing-puing, tangis, perang, dan darah. Ia melihat wajah manusia-manusia yang mengkhianatinya, menjadikannya kambing hitam, lalu menyingkirkannya ke kegelapan. Dan di titik terdalam dari waktu nurani itu, ia menemukan inti jiwa Batara Kala, sebuah anak kecil yang duduk memeluk lutut, menangis dalam gelap. Mayang mendekat. Anak itu menoleh. Wajahnya sama seperti Batara Kala, tapi polos dan ketakutan. "Kenapa kau di sini sendirian?" tanya Mayang. Anak itu menggeleng. "Karena semua membenciku. Karena aku ingin cahaya tapi mereka hanya beri luka." Mayang berlutut. "Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi jika kita biarkan rasa itu menguasai segalanya, kita tak akan pernah tahu kalau ternyata ada orang yang memilih memaafkan."
Anak itu menatap Mayang dengan mata basah. Tapi mereka sudah membakar langitku, menenggelamkan lautku, dan membelah hatiku. Mayang mengulurkan tangan. Kalau begitu, izinkan aku membaginya. Separuh untukmu, separuh untukku. Dan saat itu, inti nurani dalam dada Mayang pecah, menyatu dengan anak itu. Di dunia luar, tubuh Batara Kala tiba-tiba berhenti bergerak. Rantai tersumpah menjatuh dari tangannya, dan langit mulai bersinar kembali. Tapi tidak semuanya langsung pulih. Tubuh Batara Kala mulai terbelah dari dada, dan dari dalamnya keluar cahaya keemasan. Tapi bersama cahaya itu, sosok Mayang juga ikut terangkat, seperti roh yang meninggalkan tubuh. Ia melayang perlahan, lalu hilang di telan langit. Pangeran Langit menjerit, "Mayang!" Tapi tak ada suara kembali. Tubuh raksasa Batara Kala mulai retak, lalu hancur menjadi debu emas yang melayang ke 4 penjuru bumi. Langit kembali biru, laut kembali beriak, tapi tidak ada yang bersorak. Karena semua tahu, seseorang telah pergi, untuk tidak kembali. Nyi Roro Kidul menutup matanya, lalu bersujud ke bumi. Dewi Asri menatap langit sambil berbisik. Dia bukan hanya membuka nurani Batara Kala, tapi juga kita semua. Dan di tengah debu cahaya yang turun seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, hanya satu suara yang terdengar, dari dalam hati setiap makhluk yang hadir di padang celurit cahaya. Jika kegelapan adalah hasil dari luka yang dalam, maka cahaya adalah keberanian untuk tetap mencinta, meski disakiti. Dan ketika semuanya reda, saat debu kegelapan berubah menjadi cahaya, satu nama tak lagi disebut, namun dikenang dalam jiwa mereka yang hadir, Mayang Sari. Ia bukan dewi, bukan ratu. Ia hanyalah manusia yang memilih untuk memberi. Bahkan ketika harus kehilangan segalanya. Dari pertarungan agung ini, kita belajar bahwa dendam takkan pernah menyembuhkan luka. Bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari senjata, sihir, atau darah bangsawan, tapi dari hati yang berani memaafkan, dan jiwa yang rela berkorban untuk dunia yang bahkan tak mengenalnya. Maka, jika suatu hari kau merasa dunia terlalu gelap untuk kau tempuh sendiri, ingatlah kisah ini. Ingat bahwa cahaya lahir dari nurani yang tetap hidup, walau tubuh telah tiada. Dan semoga kisah ini membuat kita semua lebih berani, lebih bijak, dan lebih sadar bahwa dalam hidup, kekuatan terbesar adalah cinta dan pengorbanan.